Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iskan Sadia dari offering A1C dari kelompok negatif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu sejarah BK. Sejarah BK ada beberapa tahap, yaitu pada tahap dekade 60. Yang pertama, pada dekade 60-an tahun 1962, kurikulum yang menyatakan adanya pelaksanaan BK telah diberlakukan, sedangkan jurusan BP baru dibuka di IKIP Malang dan Bandung pada tahun 1964. Akibatnya layanan diberikan tidak maksimal dan cenderung asal-asalan. Selanjutnya yaitu pada dekade 70-an, yaitu pada dekade 70-an diawali tentang wacana bimbingan penyuluhan di tanah air serta berdirinya PPSP, yaitu Proyek Perintis Sekolah Pembangunan. Yang selanjutnya yaitu dekade 80-an. Pada dekade 80-an terdapat SK Menpan nomor 026/Menpan/1989 tentang angka kredit bagi jabatan guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada dekade 80-an ini memang keberadaan BK semakin kuat, namun di sisi lain masih ada hal yang perlu menjadi perhatian BK, yaitu pola yang digunakan dalam memberikan belum jelas. Yang selanjutnya yaitu pada dekade 90-an. Dekade 90-an ini terdapat SK Menpan tentang jabatan fungsional guru dan angka kredit, yaitu nomor 84 tahun 1993. Selanjutnya yaitu pada dekade 2000-an. Pada dekade 2000-an ini terbagi menjadi beberapa tahap, mulai dari tanggal 15 sampai 17 Maret 2001 sampai dengan tahun 2005. Persoalan yang menjadi permasalahan dalam dekade 2000 ini yaitu pergolakan di dalam tubuh organisasi profesi BK, yaitu terjadi kesenjangan antara pola layanan yang diterapkan di sekolah. Akibatnya layanan yang diberikan cenderung asal-asalan. Selanjutnya yaitu BK sekarang atau K13. BK sekarang menjadi fokus perhatian oleh bimbingan dan konseling adalah sebagai peminatan. Pada pasal 1 ayat 1 UU nomor 20 tahun 2003, peminatan difahami sebagai upaya advokasi dan fasilitas pengembangan peserta didik agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga mencapai perkembangan yang optimum. Selanjutnya yaitu sejarah BK UM. Sejarah BK UM yaitu jurusan bimbingan konseling disingkat menjadi BK yang berada pada Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Malang, yang mana berdiri pada tahun 1964. Pada awalnya BK di sini masih bernama BP, yaitu bimbingan penyuluhan. Pada tahun 1980-an muncul wacana akan dibuka prodi psikologi pendidikan. Selanjutnya, program studi yang dikelola meliputi prodi bimbingan dan konseling atau BK dan prodi psikologi perkembangan kapasitas dosen dan fasilitas psikologi yang dinilai memadai. Selanjutnya yaitu hakikat BK. Hakikat BK yaitu pada dasarnya pemikiran penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah bukan semata-mata terletak pada ada atau tidak adanya landasan hukum atau ketentuan dari atas, namun yang lebih penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik yang selanjutnya disebut konseli agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tujuan tugas perkembangan. Yang selanjutnya yaitu konsep dasar BK. Konsep dasar BK menyangkut pengertian yang mana bimbingan dan konseling merupakan dari istilah guidance dan konseling. Dalam SK Mendikbud nomor 025/O/1995, bimbingan dan konseling adalah kegiatan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Selanjutnya yaitu kedudukan
BK. Kedudukan BK ada pada tiga tahap, yaitu bidang pembelajaran, bidang studi, bidang manajemen dan supervisi, serta bidang bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya, peran layanan BK. Layanan bimbingan dan konseling mempunyai peranan yang besar dalam membantu siswa untuk pengembangan kepribadian bagi peranan siswa di masa depan. Yang selanjutnya, fungsi BK. Fungsi BK yaitu terdiri dari fungsi pemahaman, fasilitas, penyesuaian, penyaluran, adaptasi, pencegahan atau preventif, perbaikan, penyembuhan, pemeliharaan, serta pengembangan. Oke. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan BK. Tujuan BK sendiri terdiri dari 3, yaitu yang pertama tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek pribadi sosial konseling. Yang kedua yaitu tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek akademik atau belajar. Dan yang terakhir atau ketiga yaitu tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek karir. Yang selanjutnya yaitu prinsip BK. Prinsip BK ada 6, yaitu bimbingan dan konseling dibutuhkan bagi semua konseli. Bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. Bimbingan menekankan hal yang positif. Bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. Bimbingan dan konseling pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. Dan yang terakhir yaitu asas BK. Asas BK terdapat 11, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kemandirian, asas kekinian, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas keharmonisan, asas keahlian, serta asas alih tangan kasus. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan mengenai bimbingan dan konseling. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.